Okay, and tell me, what is it about Malaysia that foreigners love? Why do they keep coming here? The food, Hmm. the people, and also the weather. Yeah, I think I'm the opposite. I want to leave because of the humidity, right? It's so humid here. Yeah, true. Okay. And what are you doing these days? Are you working? Are you a student? What do you do? Yeah, I'm a PR consultant. Okay, maybe I can use your help. Okay, and honestly, I have no other questions to ask you. Oh, my main question would be, what do you think of so many foreigners in Kuala Lumpur? I feel like Malaysia is a multi-racial, multicultural country, so it's very diverse over. Malaysia dihujat 70 negara. Dunia internasional heboh dan geger melihat skandal besar yang terungkap. Malaysia kini tengah berada dalam pusaran badai besar yang mengguncang dunia internasional. Skandal sepak bola yang menyeret nama Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, serta kontroversi pemalsuan dokumen naturalisasi pemain membuat negeri jiran itu dihujat habis-habisan oleh 70 negara sekaligus. Belum pernah dalam sejarah modern sepak bola Asia Tenggara, sebuah negara menjadi sorotan global dengan skala sebesar ini. Dunia internasional tercengang, publik sepak bola terbelalak, dan nama Malaysia mendadak jadi bahan ejekan di berbagai media massa lintas benua. Awalnya, Malaysia mengira manuver mereka dalam mendatangkan pemain asing lewat jalur naturalisasi akan dipandang sebagai strategi sah untuk memperkuat skuad. Namun, ketika fakta pemalsuan dokumen, rekayasa data usia, hingga manipulasi asal-usul pemain mulai terbongkar oleh para whistleblower dari dalam negeri sendiri, situasi berubah menjadi mimpi buruk. Bukan hanya satu atau dua negara yang angkat bicara, melainkan puluhan federasi nasional dari Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika yang secara terbuka mengecam langkah FAM. Gelombang kecaman ini makin menghebohkan ketika FIFA dan AFC pun dikabarkan telah menerima laporan resmi dari berbagai pihak yang mendesak investigasi mendalam terhadap Malaysia. Media internasional tak ketinggalan. Dari Inggris, Jerman, Perancis, Belanda, Brasil, Argentina, hingga Korea Selatan, semuanya menyoroti Malaysia dengan nada yang sama, mengecam keras praktik manipulatif yang dinilai merusak integritas sepak bola. Bahkan, media ternama Eropa menyebut Malaysia telah mempermalukan sepak bola Asia Tenggara di mata dunia. Tagar Syamil Malaysia sempat memuncaki trending topik di X, Twitter, di 45 negara berbeda, menunjukkan betapa luasnya dampak kehebohan ini. Para pengamat menilai, hujatan dari 70 negara bukan sekadar reaksi emosional, melainkan tanda bahwa sepak bola global tidak akan tinggal diam menghadapi kecurangan terang-terangan. Federasi dari negara-negara besar seperti Jerman, Inggris, Brasil, Spanyol, hingga Amerika Serikat disebut telah mengirim surat resmi berisi kecaman, dan menuntut FIFA memberi sanksi berat pada Malaysia. Lebih mengejutkan lagi, beberapa mantan bintang sepak bola dunia ikut bersuara. Seorang legenda Belanda menyebut bahwa tindakan Malaysia ini setara dengan pengkhianatan terhadap semangat fair play FIFA. Sementara legenda sepak bola Asia dari Jepang dengan lantang mengatakan bahwa Malaysia sudah kehilangan rasa malu, bermain curang, dan kini menanggung akibatnya. Tak berhenti di situ, media olahraga di Timur Tengah turut menyoroti bahwa Malaysia telah mencoreng citra sepak bola Islam di kancah global. Pasalnya, Malaysia selama ini dikenal gencar mengangkat identitas negara mayoritas Muslim di dunia sepak bola. Namun tindakan manipulatif yang dilakukan FAM justru dinilai bertentangan dengan nilai kejujuran. Di dalam negeri sendiri, suasana tidak kalah heboh. Publik Malaysia terbagi dua. Sebagian merasa malu besar karena negaranya dipermalukan, sebagian lagi marah kepada FAM dan menuntut pertanggungjawaban. Jalanan di Kuala Lumpur bahkan sempat ricuh dengan aksi unjuk rasa supporter Harimau Malaya yang kecewa. Mereka membawa poster bertuliskan, "FAM hancurkan maruah Malaysia," dan "Kami malu jadi supporter." Efek domino dari hujatan internasional ini juga mulai terasa. Beberapa sponsor besar yang sebelumnya mendukung timnas Malaysia mulai meninjau ulang kontrak mereka. Sebuah perusahaan multinasional Jepang bahkan sudah secara resmi mengumumkan penghentian kerjasama dengan FAM akibat reputasi buruk yang sedang melekat. Situasi ini makin menambah tekanan, seolah Malaysia sedang berada di bawah sorotan lampu raksasa dengan seluruh dunia menatap.
Hujatan dari 70 negara itu ternyata tidak muncul begitu saja. Ada berbagai faktor pemicu yang membuat mereka berang. Pertama, laporan investigasi menunjukkan bahwa setidaknya 3 pemain asing yang dinaturalisasi oleh Malaysia menggunakan dokumen kelahiran palsu. Bahkan, ada yang mengaku lahir di Malaysia padahal faktanya lahir di Afrika. Kedua, terdapat manipulasi data usia di mana seorang pemain yang sebenarnya berusia 29 tahun didaftarkan sebagai pemain berusia 23 tahun untuk memenuhi syarat kompetisi usia muda. Ketiga, terdapat indikasi bahwa FAM sengaja menutup-nutupi proses transfer pemain yang seharusnya berada dalam pantauan FIFA. Skandal ini semakin panas ketika beberapa negara rival Malaysia di Asia Tenggara, terutama Indonesia, Vietnam, dan Thailand, secara terbuka menyoroti masalah ini di forum internasional. Indonesia bahkan melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerukan agar FIFA dan AFC memberi hukuman tegas. Kami tidak ingin sepak bola Asia Tenggara dipermalukan hanya karena satu federasi yang berani curang seenaknya, ujarnya lantang dalam sebuah wawancara dengan media Inggris. Kecaman dari 70 negara ini seakan menjadi palu godam yang menghantam FAM. Bayangkan, 70 federasi sepak bola dunia serempak bersatu dalam satu suara, menghujat Malaysia. Fenomena ini jarang terjadi, sebab biasanya kasus serupa hanya mendapat reaksi dari beberapa pihak saja. Namun dalam kasus Malaysia, hampir seluruh penjuru dunia angkat bicara. Dari Amerika Selatan, Federasi Brasil dan Argentina bersuara. Dari Eropa, Belanda, Inggris, Spanyol, Jerman, dan Prancis ikut mengecam. Dari Asia, Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, dan Qatar juga menambah daftar panjang. Bahkan dari Afrika, Nigeria, Ghana, hingga Mesir pun tidak tinggal diam. Beberapa analis menyebut bahwa inilah kali pertama Malaysia menjadi musuh bersama dunia sepak bola internasional. Negara yang selama ini ingin dikenal sebagai macan Asia Tenggara justru berubah menjadi bahan tertawaan global. Meme dan ejekan beredar luas di media sosial. Sebuah media Brasil bahkan menuliskan judul satir, "Harimau Malaya ternyata kucing curang." Gelombang hujatan ini juga memunculkan kemungkinan sanksi berat. Rumor yang beredar menyebutkan Malaysia bisa saja dikeluarkan dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan lebih ekstrim, ada desakan agar Malaysia disuspensi dari seluruh agenda FIFA selama beberapa tahun. Jika benar terjadi, maka sepak bola Malaysia akan mengalami kehancuran total. Di sisi lain, beberapa pejabat FAM mencoba melakukan pembelaan diri dengan mengatakan bahwa semua tuduhan itu hanyalah kesalahpahaman. Namun publik internasional tampak tidak percaya. Fakta-fakta yang sudah terlanjur terungkap sulit dibantah. Mereka boleh membela diri, tapi dunia sudah melihat buktinya, kata seorang pengamat sepak bola Asia. Kini, Malaysia berada di persimpangan jalan yang paling menegangkan dalam sejarah sepak bolanya. Hujatan dari 70 negara bukan sekadar angin lalu, tetapi tanda bahwa dunia internasional telah menutup pintu toleransi. Sepak bola adalah permainan global dengan nilai fair play sebagai fondasi. Begitu nilai itu dirusak, hujan kecaman pasti datang. Hanya waktu yang akan membuktikan bagaimana akhir dari drama besar ini. Namun yang jelas, Malaysia sudah terlanjur tercatat dalam sejarah sebagai negara yang dihujat 70 negara sekaligus gara-gara skandal sepak bola. Sebuah catatan hitam yang akan sulit dihapus, dan menjadi pelajaran pahit bagi dunia bahwa kecurangan tidak akan pernah mendapat tempat di panggung internasional.